Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalamun ala ibadihi alladzina istafa ma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah Isya dan Tarawih Masjid Baitul Hikmah yang dirahmati Allah Ta'ala, saya to the point karena tadi pagi Pak Johan kasih WA, temanya Ramadan penuh barokah dan waktunya 15 menit. Jadi biasanya kalau 15 menit itu baru opening, baru mukaddimah. Tapi sekarang harus to the point. Sebenarnya saya ingin ceritakan bagaimana keadaan tarawih di Somalia, negara-negara yang pernah saya datangi. Bagaimana keadaan Ramadan di India, di Pakistan, di Bangladesh. Tahun lalu saya di Filipina, bagaimana keadaan tarawih di negeri yang minoritas Muslim. Tapi tidak akan mencukupi kalau saya ceritakan semua. Tapi supaya jangan tegang, dan ini memang tarawih itu santai, maksudnya sholat dengan tarawih itu santai, jangan tegang. Tema kita adalah Ramadan penuh barokah. Barokah ini bukan hanya karena ada kolak, yang di luar Ramadan jarang-jarang ada kolak. Bukan hanya karena ada THR bagi para pekerja, itu memang bagian daripada barokah juga. Masjid ada karpet baru, ada warna baru, ada cahaya baru, itu juga bagian dari barokah. Dan termasuk barokah masjid kita itu kalau didatangi orang dari seluruh dunia. Berapa waktu yang lalu datang jemaah dari Kuwait di sini. Ini adalah barokah yang ada di masjid kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rahmatan lil alamin, artinya barokah untuk seluruh alam. Masjid kita kalau didatangi orang dari seluruh dunia, itu artinya barokahnya Nabi sampai di masjid kita. Begitu juga rumah kita. Jangan yang menghuni itu hanya istri, anak yang merasakan kipas anginnya, merasakan AC-nya, itu memang barokah juga. Tapi alangkah indahnya kalau rumah kita, khususnya di bulan Ramadan ini, ada anak-anak yatim juga yang merasakan kolaknya di rumah kita, merasakan es krimnya rumah kita, merasakan teh manisnya rumah kita. Itu bagian dari barokah yang ada di rumah kita. Dan secara pribadi sebagai lelaki, minimal barokahnya itu dirasakan oleh 4 orang wanita. Saya kira bapak-bapak setuju ini. Setiap satu laki-laki barokahnya harus dirasakan oleh minimal 4 orang wanita. Setuju bapak-bapak? Kalau saya tanya ibu-ibu, pasti ibu-ibu setuju. Siapakah 4 orang wanita itu? Pertama ibunya, kedua istrinya, ketiga putrinya, keempat saudarinya. Inilah 4 wanita yang harus mendapatkan barokah dari setiap orang laki-laki. Setuju bapak-bapak? Bagaimana anggota badan kita ini ada barokahnya? Lisan kita digunakan untuk berbicara, itu baik. Digunakan untuk melapor kepada komandan, itu baik. Memberikan instruksi yang benar kepada anak buah, itu baik. Tapi lisan yang barokah juga apabila
Lisan ini digunakan untuk amar ma'ruf, mengajak kepada kebaikan. Lisan kita digunakan untuk mencegah kemungkaran. Itu tambahan barokah dari lisan kita. Lisan kita digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lisan kita. Tambahan barokah. Dan khusus Ramadan diperbanyak membaca Al-Qur'an. Ini adalah kesempatan di mana pahala dilipat gandakan, Bapak hadirin. Dan untuk anak-anak santri ini ada kesempatan selain mendapatkan barokah bacaan yang berlipat ganda, saya juga ingin berbagi kepada anak santri ini, khususnya yang belajar Al-Quran. Saya ingin tanya, siap insyaallah? Sebutkan apa saja hak Al-Quran terhadap diri kita. Yang menyebutkannya dengan benar dapat 100.000 rupiah. Keluarkan dulu dompetnya, ada nggak isinya? 100.000. Sebutkan hak Al-Quran terhadap diri kita. Hari-hari baca Quran, hari-hari mutola'ah, hari-hari setoran. Maka sekarang sebutkan apa saja hak Al-Quran terhadap diri kita. Ayo. 100.000. Ayo, satu apa? Hak Al-Quran diapakan? Dibaca. 1, 2. Diamalkan. 3. Dihafalkan, dipelajari, apalagi? Terus. Kurang tepat. Ayo, yang betul nih 100.000. Kalau enggak, tambah lagi 200.000. Ayo. 200.000 yang menjawab dengan betul 200.000. Dikeluarkan. Keluarkan kemana? Ayo, 200. Bapak-bapak juga boleh, ibu-ibu juga boleh. 200.000. Masya Allah. Ini barokah Ramadan kita masukin dompet lagi. Dengarkan baik-baik. Minimal 5 hak Al-Quran terhadap diri kita. Yang pertama, diimani. Karena salah satu dari 6 rukun iman itu adalah beriman kepada kitab. Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi. Beriman kepada Al-Quran. Itu satu. Yang kedua, dibaca dengan betul, bukan sekedar dibaca. Kalau sekedar dibaca, saya punya pengalaman di daerah Binong, Tangerang. Saya bersama jemaah dari Bangladesh. Sholat subuh. Imamnya membaca, bukan seperti imam kita membaca tadi. Enak betul bacanya. Imamnya membaca. La a'budu ma ta'budun. Ini jemaah Bangladesh tidak bisa terima bacaan itu. Jadi dia mengulang bacaan, dia mengulang sholat subuhnya. Saya lihat dia ulang sholat subuh, saya juga mengulang sholat subuh. Ada satu orang yang colek saya. Ustaz, kan subuh tidak ada sholat ba'diyah. Saya bilang bukan sholat ba'diyah, ini mengulang sholat subuh. Dengar nggak tadi imamnya baca la'abudu, harusnya la-nya panjang, la'abudu. Itu diam dia, tapi rupanya dia lapor sama Pak Imam. Pak Imam, bacaan Pak Imam salah. Pak Imam bukan betulin bacaan, malah jemaah diusir dari masjidnya. Jadi ini harus dibaca dengan betul. Ini hak yang kedua Al-Quran itu. Yang ketiga, hak Al-Quran diketahui artinya. Karena di situ ada perintah dan ada larangan.
Ada orang dari kampung datang ke kota, tidak pakai helm, lewat lampu merah, diterabas, ditahan sama polisi. Kenapa kamu melewati lampu merah? Loh, apa maksudnya lampu merah, Pak? Lampu merah artinya harus berhenti. Loh, saya tidak tahu, Pak. Karena tidak tahu, ya ditilang. Al-Quran itu ada perintah, ada larangan. Harus diketahui artinya. Minimal bacaan sholat. Ini hak yang ketiga Al-Quran. Hak yang keempat, diamalkan. Tadi udah ada yang betul tadi. Diamalkan. Apa yang diperintah kerjakan, apa yang dilarang tinggalkan. Kemudian yang kelima, yang terakhir, didakwahkan. Inilah 5 hak Al-Quran terhadap diri kita. Dan barokah Al-Quran itulah yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Berapa menit lagi? Tadi kasih waktu 15 menit. Saya tambah sedikit cerita bagaimana barokahnya mengikut kepada Nabi SAW. Suatu hari ada seorang pengemis berkeliling kota Madinah tidak mendapatkan apa-apa. Jadi dia datang kepada rumah Rasulullah. Ya Rasulullah, berikan aku sesuatu. Rasulullah juga saat itu lagi paceklik, gak punya apa-apa di rumahnya. Ada baju baru lepas, jubah. Maka dia perintahkan kepada Aisyah, istri Rasulullah, wahai Aisyah, itu baju jubah berikan kepada pengemis itu. Maka Aisyah berikan kepada pengemis. Betapa gembiranya pengemis ini. Itu baju dia bawa ke pasar, bukan dijual tapi dilelang. Siapa yang mau beli baju Rasulullah, semua orang tahu baju Rasulullah. Maka ada yang memasang harganya sekian, yang lain harganya sekian, yang lain harganya sekian. Sampai siang hari dia belum lepas. Sampai kedengaran ada orang buta yang kaya, punya hamba sahaya, dia mendengar pelelangan baju jubah Rasulullah di pasar. Dia katakan kepada hamba sahayanya, kamu pergi ke pasar, kamu harus menangkan tender itu, kamu harus dapatkan baju itu. Kalau kamu berhasil mendapatkannya, saya merdekakan kamu. Maka ini hamba saya pergi ke pasar, berapapun orang tawar dia kasih lebih tinggi, berapa orang tawar kasih lebih tinggi, sampai tidak ada lagi yang dapat menawar lebih tinggi. Akhirnya dia memenangkan. Dia bawa pulang baju Rasulullah. Itu orang kaya yang buta, begitu mendapatkan baju Rasulullah, dia cium begitu wangi, kemudian dia menangis berdoa kepada Allah, ya Allah, dengan keberkahan jubah Rasulmu ini, kembalikan penglihatanku wahai Allah. Maka saat itu juga matanya langsung melek. Maka yang pertama dia lakukan adalah memerdekakan hamba sahayanya. Kemudian dengan mata yang sudah melek, dia bawa baju itu ke rumah Rasulullah, kemudian mengembalikan baju itu kepada Rasulullah. Rasulullah tertawa menerima bajunya kembali. Kemudian ketika orang itu sudah pergi, dia bilang kepada Aisyah, wahai Aisyah, coba lihat baju ini. Dia telah membuat kaya orang miskin, pengemis. Yang kedua, dia telah memerdekakan seorang hamba sahaya. Yang ketiga, dia telah membuat melek satu orang buta. Dan yang keempat, baju ini kembali lagi kepada kita. Ini baru jubahnya Rasulullah. Bagaimana lagi kalau kita mengamalkan amal-amal yang diajarkan Rasulullah, saum cara Rasulullah, sholat cara Rasulullah, zikir cara Rasulullah, baca Quran cara Rasulullah, semua itu penuh keberkahan. Dan maksud yang paling tinggi dari barokah, yang paling diinginkan oleh para shaimin, orang yang puasa di Ramadan itu adalah bagaimana sampai kepada derajat takwa. Itulah barokah yang tertinggi. Kalau sampai kepada derajat takwa, maka janji Allah Ta'ala, yukaffir anhu sayyiatihi wa yu'zim lahu ajra. Allah akan tutupi keburukan-keburukannya
dan Allah berikan pahala yang besar, pahala yang agung. Ini kalau sampai derajat takwa. Kalau sampai ke derajat takwa, maka Allah akan yaj'allahu min amrihi yusra. Allah akan berikan kemudahan dalam setiap urusan-urusannya. Ini kalau sampai pada derajat takwa. Bahkan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya jalan keluar dari segala masalah-masalahnya. Bahkan ayat berikutnya dikatakan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Diberikan rizki dari tempat yang tidak diduga-duga. Kalau tanam itu sudah diduga bisa panen. Kalau kerja diduga bisa gajian. Kalau dagang diduga bisa untung. Tapi ini di luar daripada itu semua. Untuk orang yang takwa. Maka kita usahakan agar Ramadan ini kita dapat mencapai level takwa. Sehingga Allah tutupi keburukan kita. Allah berikan pahala yang besar. Allah mudahkan urusan kita. Dan juga Allah Ta'ala berikan jalan keluar dari masalah-masalah kita. Baik masalah pribadi, masalah keluarga, masalah bangsa yang saat ini berhutang begitu besar, tapi dengan takwa yang kita usahakan selama Ramadan ini, kita akan diberikan jalan keluar insya Allah. Semoga bermanfaat. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamyabi.